Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustaz Sahran dalam pembelajaran kemuhammadiyahan. Itu menyenangkan. Ya, kenapa menyenangkan? Karena hari ini kita belajar tentang Muhammadiyah, di mana kita menempuh pendidikan di sekolah Muhammadiyah. Bagaimana kabarnya Anda sekalian? Sehat semua? Insya Allah sehat dan penuh semangat. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu, seperti biasa, mari kita awali bersama-sama dengan membaca doa. Silakan Anda semua mengikuti doa yang Ustaz Sahran bacakan. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Nanda sekalian, mudah-mudahan doa yang barusan kita baca menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang cerdas akalnya, cerdas hatinya, dan cerdas perilakunya. Mudah-mudahan itu menjadikan kita menjadi orang-orang yang baik di dunia dan baik di akhirat. Baik Anda sekalian, masih pada topik yang sama dengan tugas Anda minggu lalu, yakni mengenal tokoh Muhammadiyah pada sosok pribadi Kiai Haji Ibrahim. Nah, sebelum Ustaz Sahran lanjutkan materi tentang Kiai Haji Ibrahim, pada slide ini Ustaz Sahran akan merangkum apa yang Anda sekalian kirimkan ke Ustaz Sahran minggu lalu. Nah, yang pertama, kita membaca riwayat singkat Kiai Haji Ibrahim. Beliau lahir di Desa Kauman, Yogyakarta pada tanggal 7 Mei 1874. Beliau adalah putra dari seorang penghulu hakim negeri Kesultanan Yogyakarta pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono ke-7. Nama ayahnya adalah Kiai Haji Fadil Rahmadiningrat. Beliau, Kiai Haji Ibrahim yang kita pelajari ini, ternyata adalah adik dari istri Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Nyai Walidah. Beliau ternyata adik dari Nyai Walidah. Beliau belajar Al-Quran, belajar agama sejak usia 5 tahun. Kepada siapa? Kepada ayahnya sendiri dan kepada kakaknya Kiai Haji M. Nur. Nah, usia 5 tahun sudah belajar ngaji, belajar Al-Quran, belajar agama. Bagaimana dengan Anda sekalian? Ada yang ingat pertama kali belajar ngaji pada usia berapa tahun? Nah, ada yang mungkin mulai kecil sudah diajarkan mengaji, mengenal huruf oleh orang tuanya, alif, ba, ta, sa, dan seterusnya. Ada yang usia 5 tahun atau 6 tahun sudah ikut TPQ atau Madin dan lain sebagainya. Nah, ini coba kita contoh. Jadi belajar Al-Quran pertama pada orang tua dan kakaknya sendiri pada usia 5 tahun. Masih sambungannya dari rangkuman Ananda. Pada usia 17 tahun, Kiai Haji Ibrahim menunaikan ibadah haji. Tapi hebatnya Ananda sekalian, ketika beliau naik haji, beliau tidak mau pulang. Tapi beliau menetap di Mekah kurang lebih 7-8 tahun. Untuk apa kira-kira? Bukan untuk haji lagi karena sudah haji, tapi untuk memperdalam agamanya, menambah wawasannya, intinya mau belajar. Nah, karena di sana kurang lebih 8 tahun, tentu banyak ilmu yang Kiai Haji Ibrahim peroleh. Ya, beliau pulang dari Mekah, datang kembali ke Kauman Yogyakarta, beliau sudah punya banyak keahlian. Dari sekian banyak keahlian itu, salah satunya beliau hafal Quran, beliau ahli qiraat. Qiraat itu cara membaca Al-Quran, nada-nada, kaidah, dan lain sebagainya. Kemudian beliau sangat ahli dalam berbahasa Arab. Nah, karena kemampuan beliau itu, keahlian beliau itu, maka di Kauman beliau mengadakan
pengajian, berbagi ilmu dengan masyarakat Kauman yang dibagi dua. Ada yang dilaksanakan di pagi hari yang disebut sorogan, dimulai pada pukul 7 sampai pukul 9. Lalu yang kedua, ada yang dimulai pada sore hari setelah sholat asar sampai sholat maghrib. Nah, yang disebut dengan weton. Cara pengajinya beda dengan pagi hari. Kalau pagi hari ngajinya satu-satu menghadap satu-satu sorogan. Kalau yang sore hari, Kiai Ibrahim membaca kitab, santrinya duduk manis, memperhatikan kitab, merangkum dan menerjemahkan, mengambil hikmah dari apa yang disampaikan. Nah, weton ini sama dengan TPQ kita saat ini, madin kita saat ini sama. Ya, dimulai setelah sholat asar sampai menjelang sholat maghrib. Itu Ananda sekalian rangkuman tentang materi minggu lalu. Nah, hari ini tugasnya apa? Hari ini cukup itu saja Ananda memperhatikan penjelasan dalam video. Ya, cukup perhatikan, kemudian ketika menyaksikan video ini difoto, dan foto ketika menyaksikan video itu yang dikirim. Tidak ada tugas merangkum dan lain sebagainya. Cukup perhatikan semua yang Ustaz Sahran sampaikan dalam video ini, nanti akan Ustaz Sahran buatkan dalam bentuk soal, ya, dan soal itu akan Ustaz Sahran berikan kepada Ananda setelah materi tentang Kiai Haji Ibrahim selesai. Nah, jadi selama belum selesai pembahasan ini, Anda belum akan mendapat soal. Cukup jelas ya? Jadi perhatikan video ini baik-baik. Sosok yang kita pelajari adalah Kiai Haji Ibrahim. Nah, ini beliau. Ini foto beliau, Kiai Haji Ibrahim. Anda bisa lihat di internet, bisa dilihat di Google, atau bisa mencari sendiri sumber referensi tentang foto beliau. Nah, kalau tidak mau susah, di sekolah kita sudah ada, ya. Mulai dari Kiai Haji Ahmad Dahlan sampai yang terakhir Profesor Haidar Nasir. Lalu yang kedua, Anda sekalian, ternyata Kiai Haji Ibrahim itu menjadi pimpinan Muhammadiyah itu atas permintaan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi yang memintanya jadi pimpinan pusat adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sebelum Ahmad Dahlan meninggal, waktu itu beliau sudah mulai sakit, sudah mungkin merasakan bahwa ajalnya sudah akan dekat. Beliau kemudian berwasiat kepada santri-santrinya, kepada sahabat-sahabatnya di Muhammadiyah, bahwa ketika suatu saat beliau meninggal, penggantinya adalah Kiai Haji Ibrahim. Tentu bukan tanpa alasan. Satu, Kiai Haji Ibrahim itu sangat pintar, wawasannya luas, keilmuannya luas, disegani oleh masyarakat Kauman. Beliau punya pengajian, dan juga tentu beliau sangat mengenal bagaimana Muhammadiyah itu. Kenapa sangat kenal? Karena beliau termasuk keluarga dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Maka beliau berpesan, nanti kalau saya meninggal, pengganti saya adalah Kiai Haji Ibrahim. Awalnya beliau menolak. Saya tidak mau. Saya tidak mau jadi pimpinan Muhammadiyah. Kenapa? Karena ini berat. Menjadi pimpinan Muhammadiyah itu berat. Beliau tidak mau. Tapi karena banyak sahabat Ahmad Dahlan, santri-santri Ahmad Dahlan, sahabat-sahabat beliau, murid-murid beliau di pengajian mendesak, ayo Pak Kiai, Anda harus menjadi pimpinan Muhammadiyah sesuai dengan amanah dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Karena didesak, diberi pemahaman tentang Muhammadiyah ke depan bagaimana, akhirnya beliau menerima menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah pada bulan apa? Bulan Maret tahun 1923. Jadi Kiai Haji Ibrahim menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah pada bulan Maret tahun 1923. Dan Anda bisa ingat tahunnya 123. Nah, tinggal ditambah 9. 1923. Bulan apa? Bulan 3. Bulan Maret. Nah, pada saat kapan? Saat rapat anggota
Muhammadiyah, rapat tahunan anggota Muhammadiyah. Beliau dikukuhkan sebagai Vorsitter Hofbestur Muhammadiyah Hindia Timur. Ya, beliau menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah. Ya. Kita lanjutkan Anda sekalian. Di masa kepemimpinan beliau, Muhammadiyah sudah tidak berada di Kauman saja, sudah tidak berada di sekitaran Yogyakarta saja, tapi sudah mulai melebar keluar dari Kauman. Hampir seluruh daerah sudah berdiri Muhammadiyah, sudah berdiri cabang-cabang Muhammadiyah. Tapi dari sekian banyak wilayah itu, ada 2 wilayah daerah yang sangat banyak pengikut Muhammadiyahnya. Anda bisa nebak kira-kira di mana? Ya, jawabannya ada di Jawa dan Madura. Jawa dan dua tempat inilah Muhammadiyah berkembang dengan sangat pesat. Pada zaman siapa? Pada zaman Kiai Haji Ibrahim menjadi pimpinan Muhammadiyah. Nah, selain itu, perkembangan Muhammadiyah bisa kita lihat dari Kongres Muhammadiyah di masa Kiai Haji Ibrahim. Kongres Muhammadiyah sudah tidak diadakan lagi di Jogja saja, tidak di Kauman saja, tapi sudah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kita bisa lihat pada Kongres ke-15 sudah dilaksanakan di mana? Di Surabaya. Kongres ke-16 di Pekalongan. Kongres ke-17 di Solo. Kongres ke-19 di Bukit Tinggi. Kongres ke-21 di Makassar. Kongres ke-22 di Semarang. Semua ini Surabaya, Pekalongan, Solo, Bukit Tinggi, Makassar, Semarang, bukan di Yogyakarta, bukan di Kauman, tapi di luar Kauman. Mengapa diadakan di luar Kauman? Karena semakin banyak tempat yang digunakan oleh Muhammadiyah untuk melakukan aktivitasnya, maka di situ juga banyak peluang dakwah untuk menyebarkan Muhammadiyah. Nah, oleh karena itu, di zaman Kiai Haji Ibrahim ini, Muhammadiyah, Anda sekalian, sudah mulai terkenal, sudah mulai diminati, sudah mulai dikenal oleh banyak masyarakat di Nusantara. Ya, waktu itu masih belum Indonesia. Anda sekalian, ini sekilas pembahasan kita tentang Kiai Haji Ibrahim. Ya, bahwa satu, Kiai Haji Ibrahim itu menjadi pimpinan pusat karena amanah dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang kedua, beliau jadi pimpinan pusat pada bulan Maret tahun 1923. Yang ketiga, beliau di zaman kepemimpinan Kiai Haji Ibrahim, Muhammadiyah tidak hanya berada di Kauman dan atau Yogyakarta, tapi sudah tersebar keluar Kauman, di luar Yogyakarta. Dan 2 tempat yang paling besar perkembangan Muhammadiyah yaitu di Jawa dan Madura. Nah, itu 4 poin yang hari ini Ustadz Sahran tambahkan atas materi yang kita pelajari minggu lalu. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan masih membahas tentang sosok Kiai Haji Ibrahim. Mudah-mudahan kita sebagai generasi Muhammadiyah bisa mengikuti sepak terjang Kiai Haji Ibrahim. Beliau cerdas, beliau berwibawa, berwawasan luas, berwawasan kemajuan, dan lain sebagainya. Anda sekalian, ini materi kita, mudah-mudahan ada hikmahnya. Ingat, tadi tugasnya apa? Saksikan saja videonya. Nah, ketika menyaksikan video ini, Anda foto, itu yang Anda kirim ke Ustadz. Materi ini akan Ustadz Sahran rangkum dalam soal yang insya Allah akan kirimkan ke Anda setelah materi Kiai Haji Ibrahim berakhir. Mudah-mudahan ada hikmahnya dan selamat belajar. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.